Ternyata begitu saya datang ke acara itu, cuma ada 2 orang. Yang satu adalah pengajar agamanya, yang satu adalah seorang cowok yang Justru jadi nggak ada pacar orang. saya dan jadi suami saya, Nggak yaitu ada orang Alfa. di rumah. Kenapa memilih suami dulu sebagai pasangan hidup? Wah, oke. Pilihan, karena itu kiriman dari Tuhan. Oke, ini saya ceritain dikit ya. Jadi waktu dulu pas lagi tahun 98, kan saya terpaksa merantau ke Singapura sendiri. Jauh dari orang tua, sebenarnya itu saya mencari Tuhan. Jadi justru sebenarnya jauh dari orang tua itu membuat saya jadi mencari siapa itu Tuhan dan mencari tahu tentang Dia lah. Karena saya merasa saya punya agama tapi saya nggak mengetahui gitu Tuhan saya. Oke. Nah jadi dalam proses mencari tahu Tuhan dan mengenal agama saya pada saat itu, kebetulan saya lagi di kampus tuh Kang Emil. NTU ya? Di NTU betul. Terus tiba-tiba ada brosurnya pendalaman iman gitu kan. Terus ada pertanyaan, apakah Anda merasa berpikir seperti ini? Saya pikir, wah ini kok tepat seperti yang ada di pertanyaan saya gitu kan, tentang apa yang saya yakini. Ya udah, saya pikir saya datang nih, pengen mendalami iman dong. Acaranya di kampus, di lecture teater. Saya pikir kalau itu ribuan mahasiswa, paling ratusan lah yang datang. Masa sih nggak ada yang datang? Ternyata begitu saya datang ke acara itu, cuma ada 2 orang. Yang satu adalah pengajar agamanya, yang satu adalah seorang cowok yang Justru jadi nggak ada pacar orang. saya dan jadi suami saya, Nggak yaitu ada Alfa. orang di ruangan besar. Nggak ada, cuma 2 orang itu doang. Satu pengajarnya sama satu si cowok ini. Sesedikit itu. Sesedikit itu gitu. Terus saya pikir gila, acara kayak gini nggak ada yang datang, cuma ada 2 orang. Dan akhirnya ya udah, karena tempat acara teaternya terlalu besar, akhirnya kita ke kantin dan akhirnya udah kita ngobrol di situ. Dan untuk pertama kalinya baru saya kenal dia, ya Alfa yang sekarang jadi suami saya. Orang ternyata sama-sama orang Indonesia juga, sama-sama orang Indo, tapi kita nggak pernah ketemu di kampus pada saat itu. Ya udah, saya kenal dia di situ, jadi kita mendalami iman bareng. Saya jadi Witing tahu. Tresno Jalaran Soko Kulino lah selanjutnya. Ya. Tahu kan artinya? Nggak tahu. Oh, cinta itu datang karena sering bertemu. Oh, itu pepatah Jawa itu. Okay. Witing Tresno, saya orang Sunda tapi ini saya selalu pakai. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Kasih sayang itu hadir karena kita sering bersua. Kan sering ketemu betul, berarti ya. Betul. Nah jadi dari situlah akhirnya ya kita yang nyatain duluan siapa? Susah bareng. Cowok dong, kan zaman dulu masih cowok. Walaupun dia bilang sebenarnya dia pikir saya yang suka duluan. Gitu. Oh, suka duluan dengan nyatain duluan 2 hal berbeda. Oh gitu. Kalau suka duluan tuh ngasih gestur aja, senyum-senyum atau apa. Tapi kalau lisan memang rata-rata cowok ya. Cowok duluan gitu. Saya ngasih hin-hin aja. Terus gitu will ya. you marry me-nya di mana? Di Singapura. Oh, di Singapura. Nggak seromantis yang kayak zaman sekarang harus ada dibawa kemana, ada videografer. Zaman dulu kan masih tahun berlutut enggak ya? Berlutut. Tahun itu kan masih tahun saya nikahnya muda Kang Emil. Jadi usia 2002, begitu saya lulus berarti usia saya 22, itu udah dilamar tunangan. Cuma karena waktu itu baru lulus, belum punya uang. Kita menikah 2004, usia 24. Gitu. Lebih mudaan saya dong. Oh, Kang Emil berapa? Enggak, istri saya menikah usia 23. Oh. Saya 25, beda 2 tahun. Oke. Iya, jadi itu sih. Cukupan lah. Jadi untuk menjawab Kang Emil berarti itu ya pilihan yang saya buat karena saya merasa itu dipilih. Jadi kesimpulannya ya. Kematian, perjodohan, dan rezeki itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita mati, tapi itu pasti. Terus kedua, kita tahu jodoh kita kan. Jodoh saya sama Ibu Lia tuh kan sebelum bersaing tadi tuh ngantri, ketemunya kan di jalan. Saya tuh love at the first sight. Saya ketemu seorang Atalia itu pulang dari toilet, coba lebih jelek lagi ceritanya ya. Terus saya ada acara, terus udah di depan gedung beres acara, mau pulang naik taksi. Tapi kebelet, pilihannya pipis di rumah atau balik kanan ke gedung lagi. Saya putuskan balik kanan ke gedung lagi, ke toilet dulu. Tutup pintu toilet, tiba-tiba di depan ada gadis cantik lewat. Terus kena lightning strike.
keluar jurus minta nomor telepon, singkat cerita. Jadi gitu. Jadi kematian kayak Eril ya, perjodohan kayak kita, itu rahasia Tuhan. Termasuk rezeki. Masuk juga rezeki. Iya. Tapi saya setuju sih dengan Kang Emil bahwa ini yang saya yakini ya Kang Emil, karena kan di hidup kita kalau orang tua itu kita kan nggak bisa memilih dengan siapa kita dilahirkan. Betul. Ya kan, anak pun juga kita nggak bisa memilih karena kan itu Tuhan yang kasih dan sediakan, tuh rezeki gitu kan. Tapi pasangan hidup itu satu-satunya mungkin yang kita sendiri yang memilih siapa yang menjadi pasangan hidup kita gitu di dalam keluarga ya. Ya jadi penting sih. Ada pepatah mengatakan kita tidak bisa mengatur takdir, yang kita bisa atur adalah cara kita merespon takdir. Kita ditinggal kematian nggak bisa, bukan wilayah kita, wilayah Tuhan. Tapi cara kita merespon kematian dengan cara apa itu wilayah kita. Sama juga bertakdir ketemu nggak bisa itu diatur oleh kita bahwa di momen Mbak Mary ketemu lelaki itu kan itu kan takdir, tapi merespon terhadap pertemuan itu menjadi akhirnya sebuah jodoh, ya itu respon kita, itu cara saya. Makanya hidup tuh ngalir aja. Jadi sekarang gara-gara filosofi itu ya saya nggak kagetan Mbak. Breaking news ada. Dulu makan, wah sekarang oke. Apa masalahnya? Oh itu. Ya udah ntar dirapatin ya, kita cari solusi. Jadi saya sekarang nggak panikan. Lebih tenang ya. Pak ada pembunuhan di sana, Pak ada ini, Pak ada itu. Ya nanti kita pikirin gitu. Karena pemimpin yang tenang itu setengah menang, itu bahasa saya. Wow. Dengan tenang itu udah setengah menang. Ada masalah, ada panik. Udah tenang aja dulu, itu udah setengah menang. Sisanya ya dicari solusi-solusinya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mudah, ada yang berdarah-darah. Tapi saya orangnya optimis, pasti ada solusi. Itu judul kaos tuh. Iya, dengan abis tenang, ini langsung nih dibikin. Dengan tenang, sudah setengah menang. Sudah setengah menang. Oke, iya. Thank you sekali lagi Kang Emil. Saya doakan yang terbaik. Ditunggu update-update-nya. Ya, saya doakan bukan hanya perjalanannya lancar, tapi yang tadi kan dengan siapa perjalanan itu dinikmati itu akan menjadi lebih berarti lah. Thank you, sukses terus buat Kang Emil. Sukses Salam buat Talia juga. Dan terima kasih inspirasi-inspirasi. Sama-sama, thank you.